Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mereview buku pengantar Sosiologi, bab yang keempat, karya Surjono Sukanto, sebagai tugas harian ketiga dari mata kuliah pengantar Sosiologi Bisnis. Bab keempat, kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata Latin colore yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Bagian yang pertama, definisi kebudayaan menurut para ahli. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilakuan yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola-pola pikir, merasakan, dan bertindak. Titik fokus perhatian sosiologi adalah perilakuan sosial, yaitu pola-pola perilakuan yang membentuk struktur sosial dari masyarakat. Perilakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Definisi kebudayaan menurut Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas, yaitu agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan lain-lain. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa cipta dinamakan kebudayaan rohani atau spiritual atau imaterial kultur. Bagian kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dan masyarakat atau bersifat konkret atau nyata. Bagian ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvy J. Herkovits, ada 4 unsur kebudayaan, yaitu pertama, alat-alat teknologi, kedua, sistem ekonomi, ketiga, keluarga, 4, kekuasaan politik. Menurut Bonislaw Malinowski, unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu pertama, sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga pendidikan dan pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Yang keempat, organisasi kekuatan. Menurut C. Gluckholm, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang pertama, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain sebagainya.
Yang kedua, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang ketiga, bahasa, lisan maupun tulisan. Keempat, kesenian, yaitu seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Yang keempat, sistem pengetahuan. Yang kelima, religi atau sistem kepercayaan. Bagian keempat, sifat dan hakikat kebudayaan. Sifat dan hakikatnya sebagai berikut. Pertama, kebudayaan tersujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia. Kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan tindakan yang diizinkan. Bagian yang kelima, ciri-ciri kebudayaan, sifat dan hakikat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dengan situasi dan lokasinya. Contoh, bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan. Bagian yang keenam, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu untuk kepuasan manusia, baik bidang spiritual maupun materi. Hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Hakikat teknologi memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama, alat-alat produksi, kedua, senjata, 3, wadah, 4, makanan dan minuman, 5, pakaian dan perhiasan, 6, tempat berlindung dan perumahan, 7, alat-alat transportasi. Bagian ke-7, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Bagian ke-8, gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadi hubungan antar kelompok manusia dalam masyarakat. Beberapa masalah yang menyangkut proses alkulturasi adalah yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. 4. Ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat alkulturasi tersebut. Demikian review dari saya. Terima kasih.